Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Oke, saya Muhammad Ahsan. Saya Rio. Saya Rangga Arifin. Oke, kita akan membahas beberapa negara yang tentunya di dalamnya ada fakta-fakta yang cukup unik. Oke. Coba nih Hasan, pengen denger kamu pegang negara apa sih? Oke, kalau gue kayaknya ini negara di benua Amerika Latin. Oh, apa tuh? Negara cabai gitu. Lu tahu gak negara cabai apa? Coba kalau Rio. Kalau gue itu negara Spanyol. Coba kalau misalnya Rangga apa? Kalau gua tuh yang terbesar di dunia. Lu tahu gak? Apaan tuh? Rusia. Be- Coba kita kembali lagi ke topik. Oke, kalau dari negara gue sendiri ya, negara Chili, itu luas wilayahnya tuh sekitar 756.626 km persegi gitu. Nih, kalau misalkan dari negara lu deh Rangga, Apa? berapa luas negara Rusia? Kalau luas wilayah gua tuh sekitaran 1 juta kilometer. Kalau bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, itu lebih besar dari negara Rusia. Nih, coba kalau Rio. Yuk, kalau kamu berapa sih luas wilayah Spanyol? Kalau misalnya gue itu luas wilayah Spanyolnya tuh ada 500.000 sekian lah kilometer. Gitu ya. Iya, Jadi yang lebih kecil di sini Spanyol ya? iya begitu. Kayak di antara Chili dan Rusia berarti Betul. ya. Betul. Oke, kita ke topik yang pertama deh ya. Tentang masalah di masyarakat di negara masing-masing nih. Kalau di negara Chili itu ada masalahnya tuh ada banyak sebetulnya. Cuman salah satunya tuh dari angka kelahiran yang menurun. Kenapa menurun ya teman-teman? Di sini tuh banyak anak-anak ataupun remaja gitu, banyak yang menjadi lesbi atau gay. Bahkan di negara Chili tuh banyak yang sampai transgender demi apa ya? Demi menjalin kesesamaan gitu. Jadi sama gitu. Ya gitu kalau di negara Chili tuh wah pokoknya udah marah. Oke, dari negara Chili tuh emang kayak gitu ya, teman-teman. Terus lu gimana yuk dari negara Spanyol gitu? Mungkin dari masalahnya juga hampir sama gitu Iya, kan hampir sama. paling. Nah, kalau misalnya masalah penduduk Spanyol tuh penuaan populasi Hasan. Spanyol itu memiliki salah satu tingkatan kelahiran yang terendah di dunia. Gitu. Tapi sementara angka kehidupannya tuh sangat tinggi banget. Ini menyebabkan populasi yang semakin menua, sehingga mereka sistem pensiunnya dan kesehatannya sangat menurun. Begitu Hasan. Jadi mereka tuh sibuk dengan dunia masing-masing gitu ya, tanpa menghiraukan keturunan dari mereka tuh sendiri gitu ya. Betul. Oke, hampir sama berarti dari negara Chili. Nah, gini kita bandingin negara Chili dan negara Spanyol dengan negara Rusia. Oke, gimana Rangga? Coba balik lagi ke Rusia. Masalah penduduk di Rusia itu kayak misalkan kalau kita tidak ingin menikah atau mempunyai anak, di sana tuh kayak kerja tuh harus kerja. Karena apa? Karena di sana tuh uang. Oh, berarti ini hampir sama dengan negara Spanyol ya, yang mengutamakan bekerja dulu baru. Karena di benua yang lebih luas, yang lebih maju. Oh iya, Jadi tidak emang memikirkan anak. Karir tuh lebih penting berarti Iya, ya di sana. itu lebih penting daripada nikah. Oh, pernah dengar juga nih di Rusia angka keturunan juga rendah gitu di sana. Bahkan sampai pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan untuk siapapun yang mau menikah nanti dapat tunjangan gitu. Di sini Betul kita nggak? dapat simpulkan bahwa di setiap negara itu ada masalah kependudukannya, di mana di benua-benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Latin itu sangat banyak lah masalahnya. Iya. Iya, pasti berbeda-beda ya teman-teman. Juga kan kalau dari masalah angka kelahiran ini yang cukup signifikan gitu ya di negara-negara besar, terutama Rusia yang negaranya emang terbesar di dunia gitu ya. Terus juga karena sekarang lagi masalah invasi itu semakin berkurang gitu penduduknya. Ya gitu sih kalau dari negara Chile ya. Dari segi pendidikannya.
Oke. Kalau sekarang nih, yuk di negara Spanyol dari masalah pendidikannya seperti apa yuk? Nah, kalau misalnya di Spanyol itu sistem pendidikannya tuh menghadapi beberapa tantangan, Hasan. Seperti ketimpa kualitas antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Serta tinggi putusnya sekolah gitu. Mereka tuh terutamain kalangan remaja itu terutamainnya tuh lebih baik bekerja dibandingkan sekolah, Hasan. Jadi kurangnya inovatif menginovasi dalam mengadopsi teknologi sosial gitu. Digital. Sorry. Oke. Berarti di sana tuh karena mungkin wilayahnya terbagi-bagi gitu ya. Jadi ada mungkin kesenjangan dari segi pendidikannya, mungkin di wilayah ini seperti ini, wilayah ini seperti ini, gitu ya. Nah, Hasan, di sana juga mereka tuh memikirkan biaya pendidikannya tuh yang sangat tinggi, Hasan. Makanya mereka tuh lebih baik kerja dibandingkan sekolah gitu. Oke. Nah, coba kalau misalnya Rusia gimana, Rangga? Gimana tuh? Kayaknya Rusia juga sama kayak kalian sih. Karena keterbatasan akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah kayak misalkan lebih memilih untuk bekerja dan minimnya SDM yang berkualitas. Jadi meningkatkan bahwa pendidikan di Rusia itu otaknya sangat di bawah rata-rata. Iya betul. Oke. Betul. Apalagi ini ya mereka tuh lagi penginvasian dan ada yang menginvasi kan ke situ. Jadi otomatis sekolah di sana itu pasti diliburkan. Karena ya Darurat perang gitu ya. zona berbahaya. Ya lagi zona berbahaya, danger. Nih, selain masalah pendidikan, ada juga masalah kesehatan. Coba masalah kesehatan Ahsan di negara Chili itu kayak gimana sih? Oke. Di negara Chili ya. Ya. Sebetulnya banyak sih, di setiap negara itu pasti banyak masalah kesehatan. Cuman yang lebih menonjol gitu di negara Chili, terutama di anak-anak 15 tahun lah. Hampir 27%-nya itu pengguna tembakau aktif gitu. Maksudnya tuh pecandu rokok, pecandu yang kelinting itu, yang dilinting-linting. Ganja. Nah itu. Pokoknya di sana tuh anak-anak 15 tahun tuh udah masalah kesehatannya tuh udah terganggu dari usia dini gitu. Iya. Terus di sana tuh karena minimnya aktivitas fisik, terjadilah obesitas yang meningkat setiap tahunnya. Yang dimana di setiap tahunnya tuh ada hampir 8.000 orang yang mengalami obesitas, dan itu laporannya langsung dari rumah sakit gitu, yang memberitakan langsung kepada media gitu. Nah, hampir 78% gitu ya di tahun 2022 gitu. Pada tahun 2016 itu mungkin lebih sedikit, di angka 26% gitu. Cuman kenaikan ini mungkin kenaikan yang cukup pesat gitu. Dari 2016 ke 2022 itu cukup signifikan lah gitu ya. Mungkin ya seperti itulah di negara Chile ya. Yang Jadi paling tidak menonjol. beda 11-12 dengan negara kita ya. Banyaknya yang merokok, kecanduan narkoba. Ya betul sekali. Aduh. Iya. Coba nih, kalau Rio, masalah kesehatan di Spanyol tuh kayak gimana sih? Apakah sama dengan kayak Chili atau lebih beda? Sedikit. Apakah lebih buruk gitu ya? Bisa jadi. Nah, kalau misalnya di Spanyol itu Hasan, sistem kesehatan publiknya tuh kuat. Tapi kebanyakan itu lansia. Aduh. Oke. Nah, iya begitu. Kalau misalnya soal kesehatan mental nih, menjadi masalah yang semakin serius kalau misalnya di sana. Karena kalangan anak muda itu kebanyakan stres, mungkin karena terdapat sering bekerja kayak gitu. Tetapi kalau yang biasa ke rumah sakit tuh lansia kenapa? Kalau misalnya lansia di Spanyol itu menghadapi penyakit kronis, kesepian, keterbatasan layanan kesehatan, Hasan. Kayak gitu. Terutama di daerah pedesaan, sistem kesehatannya itu terbebani oleh meningkatkan kebutuhan perawatan jangka panjang. Oke. Nah, kalau misalnya Rangga bagaimana tuh kesehatannya? Penyebab kesehatan di Rusia itu memburuk dengan cepat setelah bubarnya Uni Soviet. Jadi pada tahun 2008, 57% dari seluruh kematian di Rusia, penyebab kematian yaitu eksternal seperti bunuh diri,
kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, keracunan alkohol secara tidak sengaja, dan tenggelam secara sengaja. Jadi bahwa sebagian dari penyakit bahwa sebagian kesehatan di Rusia itu yaitu ya merokok, penyakit HIV dan AIDS. Kalian tahu kan penyakit HIV itu kayak gimana? Serem banget. Ya, gara-gara ini Seks bebas. ya seks bebas. Jadi mengganti istri dengan yang lain. berarti ini sama aja sama apa ya, pergaulan bebas yang berada di kayak di Amerika kayak gitu kan. Iya, betul. Dengan adanya sekarang itu kalian tahu kan virus COVID? Iya. Ya, betul. COVID ini menyebar dari seluruh dunia. Jadi bahwa semuanya kesehatan di negara-negara itu pasti buruk. Terus juga dengan adanya virus HIV ini ya, berarti untuk penyebarannya itu lebih cepat gitu dengan adanya. Oke nih, lanjut ke tentang ekonomi nih. Kalau misalnya di Chili itu gimana, San? Kalau di Chili tentang ekonomi, kalau Chili ya nggak perlu diraguin ya, karena negaranya mungkin negara kaya sebenarnya Chili itu. Di Chili itu hampir 50% kekayaan negaranya tuh dipegang oleh perorangan di orang, maksudnya di penduduk sekitarnya gitu. Itulah mengapa Chili itu negara dengan penduduk yang lumayan sejahtera gitu. Mungkin 1-10% lah orang pengangguran di sana tuh, nggak setinggi tadi yang di Spanyol gitu. Banyaknya tingkat pengangguran, terus lansia yang menganggur juga banyak kan, yang karena stres kayak gitu. Nah kalau di Chili tuh kebanyakan orang-orangnya tuh kaya, cuman tadi dari segi kesehatan tuh mereka kurang menjaga kayak gitu. Nih tapi dibandingkan dengan negara Spanyol nih, negara Spanyol tuh ada perbandingan gak sih sama masalah perekonomian di Chili, yang mungkin di Chili mah nggak terlalu banyak masalah ekonominya ya gitu. Gimana ya? Kalau misalnya di Spanyol itu sangat penganggurannya tuh sangat tinggi, Hasan. Terutama kalangan anak muda. Iya, betul. Nah, dia tuh kan udah gak ke sekolah tapi malah pengangguran gitu, aneh atau gak? Aduh. Iya. Kenapa mereka tuh pengangguran? Karena di sana tuh pekerjaannya tuh tidak stabil, sama dengan sama upahnya tuh kurang bukan kurang sih, kayak rendah lah upahnya. Jadi mereka tuh nggak mau lah kalau misalnya upahnya tuh rendah gitu. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan negara Chili tadi, bahwa di Chili itu orang-orangnya sangat ingin bekerja, ingin mendapatkan uang, dibandingkan negara Spanyol. Ya betul. Coba kalau misalnya di Rusia nih, bagaimana nih yang nggak di Rusia nih? Jikalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara Rusia itu, kalau kalian tahu kan, kalian pernah dengar kan di berita-berita bahwa ada peperangan invasi Rusia ke Ukraina. Nah, karena dihabiskan dana pemerintah untuk membeli rudal, beli senjata, beli peluru dan lain-lain, seperti beli kesehatan. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa perekonomian Rusia itu memang berlancar dengan bagus, tapi di sisi lain dana Coba untuk nih soal dari yang tadi negara kita kesejahteraan tanya itu pada kalian ini diambil oleh soal peperangan. terakhir. Oke, berarti itu dana Soal yang terakhir dikeluarin itu dana negara masalah berarti sosial ya. nih. Coba masalah sosial dari Rio apa deh? Kalau misalnya masalah sosial di Spanyol itu integrasi migran, kesenjangan sosial dan gender, serta harga perumahannya itu sangat tinggi di kota-kota sebesar itu. Kalau misalnya soal urbanisasi, penyebab desanya kehilangan penduduk muda. Begitu. Makanya banyak yang tua ya tadi. Ya begitu. Terus Jadi bahwa di desanya anak muda tuh meninggalkan orang tuanya di desa, betul? Ya betul. Oh iya. Nah kalau misalnya di Chili gimana ya? kalau di Chili ya mungkin tadi juga udah disebutin ya, dari misalkan masalah gender, terus masalah sosialnya juga banyak ya sebetulnya.
Terus kalau misalkan di Chili tuh yang paling ini tuh ada masalah dari banyaknya imigran gitu. Terutama masyarakat ini Palestina. Mengapa? Karena mungkin sejarahnya dulu tuh setahu aku gitu ya, pada tahun berapa gitu ada segerombolan masyarakat Palestina yang datang ke negara Chili itu untuk berdagang sebetulnya. Cuman mereka lebih memilih untuk menetap gitu. Aku gak tahu itu sejarahnya kayak gimana. Cuman aku tahunya tuh mereka tuh menetap di sana gitu. Bahkan sampai sekarang lebih banyak populasi masyarakat keturunan Palestina di negara Chili itu dibandingkan penduduk asli sana gitu. Dan juga disebutin ya masyarakat maksudnya tuh masyarakat Palestina terbanyak di luar daerah Arab gitu. Karena kan ini di Amerika Latin gitu ya. Iya. Kayak gitu sih di sini mah. Kalau dari masalah Rusia gitu ada persamaan atau mungkin ada yang beda dikit gitu ya. Betul. Dari Rusia kayak gimana tuh? Jadi kayak misalkan di masalah sosial di Rusia itu kayak ketimpangan ekonomi. Jadi di sini kesenjangan antara kota besar seperti Moskow dan daerah pedesaan masih tinggi dengan banyak wilayah miskin mengalami keterbatasan akses layanan dasar. Jadi bahwa yang ada di desa itu ingin pergi ke kota dan yang di kota ingin pindah ke desa. Sebaliknya gitu ya. Ya, di sini kesimpulan Rusia menghadapi tantangan besar dalam ketimpangan sosial, kesehatan, kebebasan sipil, dan penurunan populasi yang berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Akhirnya kita ada di penghujung acara. Betul gak sih? Tapi kalau dari negara Chili itu ada yang unik nih teman-teman. Apa tuh? Di negara Chili itu ada satu pulau yang dimana pulau tersebut tuh unik banget. Apa tuh? Kenapa tuh? Nah di dalamnya itu ada sekumpulan patung. Yang patung tuh dibuat lebih lama dibandingkan negara Chili tersebut gitu. Jadi saat ditemukan tuh banyak patung-patung yang terkubur di pulau itu tuh. Oh, jadi sebelum ada negara Chili dan diadakannya Chili itu pasti ada patung ya? Iya itu. Nah, lu pada tahu kan emot-emot batu yang ada di WA? Tahu. Ya, itu banyak Sejarahnya patung. ada di Chili. Ya sejarahnya ada di Chili gitu. Gacor banget gitu. Pas gua tahu gitu, wah kaget banget ternyata emot batu tuh adanya tuh di Chili gitu. Nah, gue juga ada nih Spanyol, fun fact, negara dengan produksi anggur terbesar ketiga di dunia. Oke. Nah, ada juga nih Spanyol memiliki produksi minyak zaitun terbesar kedua loh di situ. Kaya tapi pengangguran. Iya, tidak bisa memanfaatkannya ya. Ya, nah yang ketiga ada juga Spanyol itu memiliki kebiasaan minum siesta. Siesta itu apa sih? Siesta itu kayak itu tidur siang pada siang hari begitu. Kayak tradisi lah itu ya di situ. Jadi sebelum tidur tuh harus minum dulu gitu. Iya, kayak gitu, minum siesta. Koilulah. Gimana kalau kita mati dalam keadaan kayak begitu ya? Waduh. Belum kepikiran. Sirotol mustaqim Iya. tapi ke neraka gitu ya. Aduh. Iya. Kalian tahu gak sih di sana juga ada kereta api terpanjang di dunia? Wih, Betul gak sih? betul. Sepanjang Jadi apa tuh? terpanjang membentang lebih dari 9.000 km. Anjas. Gimana coba kalian bayangkan? Di sana juga negara terbesar di dunia. Nih, kalau ini umum sih karena Rusia adalah negara dengan wilayah terluas di dunia. Oke. Ya, betul. Oke, kesimpulan dari perbincangan kita ya. Oke. Iya. Mungkin dari negara Spanyol, Chili dan juga Rusia banyak kesamaan gitu dari misalkan dari mulai segi ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial gitu yang dimana terutama masalah sosial ini yang paling banyak tuh dari mungkin populasinya yang sama-sama sedikit gitu kan ya. Karena mungkin ini tingkat kelahirannya yang rendah gitu, terus juga
masyarakat di negara kita tuh pada sibuk sama dirinya masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang bekerja terus ya mengalami peperangan gitu kan. Terus dari masalah pendidikan gitu yang hampir sama di semua negara gitu yang ada di dunia maupun di negara yang kita bahas masing-masing, bahwa di negara kita juga pendidikan itu belum merata sepenuhnya gitu. Jadi apa namanya? Nggak merata. Jadi per daerah itu beda, mau itu di perkotaan, itu di pedesaan itu nggak merata. Gini sekarang di kota itu lebih maju daripada di desa. Itu pikiran orang di zaman sekarang gitu ya. Oke, terus juga tadi apa Jadi, tuh? Pemerintah di sini Apa tuh? Pemerintah di sini. Jadi pemerintah di sini tuh bertanggung jawab atas kehidupan sosial di negaranya masing-masing. Bukan pemerintah di sini aja berarti ya, di seluruh pemerintah Betul yang ada di sekali. dunia. Karena berarti. itu sangat menjamin. Kadang jadi negara itu jelek, jadi kotor, jadi bersih. Itu stigma orang-orang berarti ya tentang negara mereka masing-masing kan? Iya. Oke. Terus tadi juga ada beberapa fun fact nih yang menarik gitu dari setiap negara ya, fakta unik dari setiap negara. Yang mungkin bisa menambah wawasan lah ya bagi teman-teman yang mendengarkan gitu. Teman-teman yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada itu mendengarkan podcast ini tuh bisa lebih menambah ilmu kan ya. Betul banget. Oke, apalagi ilmunya tuh daging semua katanya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya. Oke. Jikapun kita ada salah-salah kata mengenai negara ini, mohon dimaaf. Oke, mohon dimaafkan teman-teman. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Asik. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Kelas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.